Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Emetasari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan suatu kegiatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Secara umum, terdiri atas tahap pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan. Nah, yang akan saya bahas di sini hanya tahap pencatatan saja, yaitu menganalisis bukti transaksi, menyusun jurnal umum, dan membuat buku besar. Sebelum ke pembahasan, mari kita mengingat kembali mengenai mekanisme debit dan kredit pada 5 golongan akun utama, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika bertambah, harta dan beban itu debit, sedangkan utang, modal, pendapatan itu kredit. Sebaliknya, jika berkurang, harta dan beban itu kredit, sedangkan utang, modal, pendapatan itu debit. Nah, yang termasuk ke harta ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, asuransi dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, gedung. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan ini sifatnya mengurangi harta. Lalu yang termasuk ke hutang, ada utang usaha dan utang bank. Nah, yang termasuk ke modal, ada modal dan FRIV. Nah, yang termasuk ke pendapatan, ada pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini bisa dari hibah, bunga bank, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir, yang termasuk ke beban, ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban air, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban penyusutan peralatan. Nah, jika sudah dimengerti, mari kita lanjutkan kembali ke pembahasan. Jurnal umum merupakan suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Kegunaan jurnal umum adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Fungsi jurnal umum diantaranya yang pertama, fungsi mencatat. Maksudnya, jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Lalu yang kedua, fungsi historis. Maksudnya, jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Lalu yang ketiga, fungsi informasi. Maksudnya, jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang keempat, fungsi analisis. Maksudnya, jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Lalu yang terakhir yaitu fungsi instruksi. Maksudnya, jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Nah, sebelum menjurnal, dilakukan analisis transaksi terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi dan mengetahui pengaruh transaksi apakah yang menyebabkan penambahan atau pengurangan. Contohnya, Tuan Hadi membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp400.000. Nah, kita analisis, perlengkapannya bertambah, perlengkapan termasuk ke harta, berarti debit. Lalu dibeli secara tunai, berarti kas berkurang. Kas termasuk ke harta, berarti kredit. Nah, jika sudah dianalisis, posting ke dalam jurnal umum. Setiap transaksi dimasukkan ke dalam kolom keterangan secara berurut sesuai tanggal lalu posting debit dan kreditnya di kolom debit dan kredit. Dan untuk penulisan kredit ditulis agak menjorok ke bagian dalam kolom atau ke kanan. Nah, untuk kolom ref, jangan diisi terlebih dahulu. Kolom ref diisi setelah jurnal umum diposting ke buku besar. Jika jurnal umum sudah diposting ke buku besar, maka kolom ref diisi dengan kode akun yang ditulis. Setelah pencatatan transaksi pertama dalam jurnal selesai, langkah selanjutnya melakukan pencatatan ke dalam buku besar dengan jalan memindahkan kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit dan kolom kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit. Buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan formulir tempat mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Proses memindahkan catatan dari jurnal yang telah dibuat ke dalam buku besar disebut dengan posting. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar atau posting dilakukan dengan cara yang pertama,
tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Lalu yang kedua, halaman jurnal dipindahkan pada kolom ref buku besar dengan menuliskan JU. Misalnya JU1, berarti posting buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Lalu yang ketiga, jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun yang bersangkutan. Jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit buku besar dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit buku besar. Yang keempat, kolom ref jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.